Masih di Presiden Pilihan Rakyat, pemirsa, sambil saya pantau di sini memang politik masih dinamis, pemirsa, apapun bisa terjadi di malam hari ini. Tapi kalau kita merujuk kepada hasil quick count yang saat ini kami juga tampilkan untuk Anda, data yang masuk semakin malam semakin banyak. Tapi mungkin saya mau tanya kepada narasumber saya di sini, Mbak Sarah. Kita tahu bahwa saat ini kan peta politik itu terpecah menjadi 3 ya, karena ada 3 paslon di sini. Ketika sampai dengan malam hari ini secara quick count 02 unggul, ada tidak sih upaya apa ya mengguyupkan suasana? Atau mungkin dari 02 sedikit lah, telepon-teleponan mungkin paslon lainnya, bagaimana ini? Dari sebenarnya debat terakhir pun juga sekali lagi Pak Prabowo sudah membuka pintu tersebut kepada paslon 1 dan paslon 3 untuk membangun Indonesia ke depannya, Indonesia Emas 2045, bahkan kalau bisa lebih awal. Kita perlu persatuan Indonesia, kita perlu bersatu, kita harus memberikan contoh dari elit-elit kita. Karena kita itu pun juga sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo waktu beliau bergabung ke kabinetnya Pak Joko Widodo, di mana dari penggabungan itu menjadi teladan yang luar biasa, yang bahkan sampai negara-negara lain itu menyatakan sangat respect gitu ya, menghormati gitu. Jadi tentunya harapan dari kami adalah ada rekonsiliasi, ada penggabungan kekuatan untuk Indonesia bisa maju lebih cepat lagi bersama-sama. Karena untuk stabilitas ekonomi ini kan dengan kalau misalkan memang betul hasil akhir Prabowo Gibran yang menang, ini kan kita menjamin keberlanjutan dari administrasi Presiden Joko Widodo, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan kesan stabilitas kepada investor-investor. Tapi kita perlu untuk kekuatan di DPR itu pun juga, ayo kita bagaimana untuk bareng-bareng, karena toh juga semua suara, namanya di Indonesia budayanya kan musyawarah mufakat, jadi nobody left behind gitu loh. Jadi silahkan kalau misalkan dari teman-teman ada yang ingin bergabung, tentunya mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Oke, Bang Barus, gimana itu kalau seperti itu dari Mbak Sarah ya? Oke, memang hasil KPU belum keluar, tapi kalau misalnya mau ada pergerakan ya monggo gitu. Dari Nasdem mungkin secara historis kan juga tidak terlalu berjarak ya dengan Pak Prabowo, bagaimana? Ya, kembali lagi saya sampaikan begini, bahwa dalam dunia perpolitikan kita ini nggak ada kata yang pokoknya kau di sana aku di sini, dibatasi kemudian dengan tembok tinggi. Tetapi yang hari ini kan masih banyak hal yang lain. Pileg juga masih dalam penghitungan. Kemudian apakah Pak Prabowo akan bekerja sendiri seandainya dia menang, atau Anies bekerja sendiri, atau Ganjar bekerja sendiri, itu nggak mungkin juga. Karena tentu Presiden terpilih akan membutuhkan partner di parlemen yang kuat. Biasanya seperti itu. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi, betapa kuat parlemen beliau itu mendukung kinerjanya. Jadi mari kita nantikan, sabar sedikit ini TV1. Sabar sedikit. TV1 kan terdepan mengabarkan. Ya, memang. Tapi saya berharap ada kesabaran sehingga tidak kita terkesan terburu-buru di hadapan masyarakat yang pada hari ini masih kemudian banyak yang bersimpang siur tentang apakah apa yang diberitakan oleh TV1 hari ini sekian persen ke sekian persen itu sudah rigid atau masih berjalan, atau ada hal lain yang harus kita tunggu dan sebagainya. Biarkan masyarakat pertama mendapatkan kepastian terlebih dahulu seperti apa hasil daripada pemilu ini. Tapi kalau memang ada para pihak yang membutuhkan saya secara pribadi mengucapkan selamat, ya mungkin nanti setelah acara ini bisa saja kalau ada permintaan. Kalau ada permintaan untuk mengucapkan selamat dong kepada gua gitu. Nah itu mungkin bisa saya lakukan gitu. Kalau ada permintaan tapi. Ya tadi Caca bilang bahwa anything can happen ya di malam hari ini. Tapi yang pasti sudah terjadi itu adalah kita sudah mengalami satu proses pemilu yang dari awal memang mensisakan catatan-catatan yang kemudian memang harus bisa diselesaikan di dalam konteks ke depan. Jangan sampai kemudian kita kemudian hari bisa melegitimasi suatu proses yang sebetulnya ini bisa menjadi presiden yang kurang baik ke depan. Dan nanti akan dilihat oleh anak cucu ini anak cucu kita semua ini kurang elok lah dilihatnya gitu ya. Sehingga ya adalah tugas daripada pun siapapun pemerintahan ke depan di dalam konteks membawa ini dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, karena di dalam persoalan
yang sudah terjadi ini banyak orang yang dikecewakan, tidak hanya di dalam konteks orang-orang yang istilahnya posisi-posisi yang sudah berkubu, tapi kan kita lihat banyaknya orang-orang intelektual yang kemudian berbicara dan lain mengkritisi persoalan-persoalan yang ada. Nah ini akan menjadi tentunya PR dari siapapun yang memegang tampuk pemerintahan ke depan. Terus selain daripada itu juga jangan kemudian kita lupa gitu ya bahwa tantangan di dalam konteks masalah perekonomian juga menjadi sesuatu yang serius. Dan probabilitas akan terjadinya krisis dan berbagai macam isu di dalam konteks global ekonomi ini sudah di depan mata. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalau kemudian tadi saya apresiasi sekali ya semangat yang disebutkan oleh Mbak Saras gitu. Kalau misalnya Mas Prabowo itu akan mencoba merangkul, ya kita akan mengapresiasi itu di dalam hal tadi, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan Indonesia ke depannya. Baik. Itu sangat kita apresiasi. Namun tadi PR-nya jangan sampai kemudian terlupakan gitu. Karena kalau kemudian kita berpikir untuk berkonsolidasi secara politik, tapi kemudian permasalahan-permasalahan ekonominya tidak diselesaikan, dan tadi yang saya bilang persoalan-persoalan yang sudah berproses ini menjadi kritikan banyak orang juga harus diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Baik, ditahan dulu Bang Pompida. Ini pemirsa sekarang kalau Anda lihat ini di sebelah saya ini, tepat di sebelah saya ini suasana terkini di Kartanegara. Kabarnya Prabowo Subianto nanti akan berangkat dari Kartanegara menuju ke Istora Senayan Jakarta. Nanti juga ada tempat lain yang kita tidak tahu apa yang akan nanti dilakukan, yakni di Jakarta Theater. Jadi ada 2 tempat selebrasi yang mungkin saja menjadi tempat bersinggahnya Prabowo Subianto dan Pasya bersama Gibran Rakabuming Raka, pemirsa. Tapi kalau lihat dari suasana di Kartanegara, Anda lihat ini sekarang pemirsa ya, ini rekan-rekan media seakan-akan sedang menunggu keluarnya Prabowo Subianto, apakah langsung bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, pasangannya untuk menuju Istora Senayan Jakarta. Karena kalau kita lihat dari informasinya, nanti akan ada pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di Istora Jakarta, pemirsa. Sebenarnya itu merupakan tempat yang disiapkan para pendukung untuk nobar, pemirsa. Tapi melihat hasil quick count seperti ini, mungkin saja pidato kemenangan akan diucapkan di sana. Mbak Sarah, pernah nggak sih ngomong sama Pak Prabowo, momen ini tuh mungkin terjadi, pidato kemenangan. Kita tahu sudah berapa kali Pak Prabowo berikut kontestasi, bukan pidato kemenangan ya Mbak Sarah? Ini belum pernah sih jujur, Amin. Oke. Pada saat kita tadi pagi mau melihat hasil quick count, ya, itu masih dengan pemikiran apakah akan 1 putaran atau 2 putaran, bukan soal menang atau kalah. Ini jadi betul-betul masih apakah kita bisa sekali putar, ya kalau sekali putaran artinya kan sudah mendapatkan lebih dari 50 plus 1 gitu ya. Jadi soal pidato, soal pidato kemenangan dan seterusnya itu belum ada sama sekali. Kita semua sampai tadi pagi itu masih sangat fokus untuk memastikan daerah kita masing-masing, terutama kita para caleg itu aman gitu, karena itu menjadi tugas kita yang utama. Oke, berarti Pak Prabowo merasa bahwa dalam Pilpres 2024 peta kekuatan atau mungkin kekuatan dari lawan ini memang cukup berat dihadapi. Lumayan besar karena bagaimanapun juga PDI Perjuangan contohnya adalah partai terbesar ya, yang sangat kuat dengan tokoh-tokoh hebat juga yang ada di 03 maupun juga di 01, banyak tokoh-tokoh juga di situ. Jadi beliau tidak pernah meremehkan, tidak pernah menurunkan juga istilahnya atau menganggap bahwa mereka itu orang-orang yang akan dikesampingkan ke depannya, sama sekali tidak. Jadi ini sudah beliau buktikan berulang kali bahwa beliau itu sangat berharap putra-putri terbaik bangsa yang ada di lintas koalisi-koalisi yang ada tentunya bisa bergabung bersama. Oke, Bang Bestari Barus, kalau kita lihat dari hasil quick count ini kan lebih tinggi dibandingkan 03. Sudah semaksimal itukah para prajurit-prajurit 01 berjuang ini dengan angka seperti ini, atau mungkin kita bisa dapat lebih atau bagaimana? Kita dipaksa terus oleh TV1, tapi coba kita jawab. Bahwa perhitungan ini belum selesai. Gitu. Dan kita nggak tahu nih di beberapa persen terakhir ini akan seperti apa. Baik. Apakah ada kenaikan signifikan atau tidak. Nah baru setelah itu mungkin baru kita boleh berkomentar
final. Namun kalau ditanya apakah segitu, ini yang masih akan kita bedah. Justru kita bertanya kenapa kita cuma segini. Oh begitu, berarti more than this gitu ya, lebih dari ini. Ya harus begitu dong. Ya. Kenapa kita cuma segini? Apa yang terjadi sebetulnya sehingga menarik nih. kita sampai sehari ini masih full bucket, mengumpulkan bahan dan keterangan dari seluruh penjuru, ya, dari pendukung, baik dari saksi sampai ke tingkat bawah, apa yang terjadi sehingga seperti ini gitu. Betapa kemudian data yang masuk itu, apakah betul itu yang dikirim melalui saksi kita juga sama, ini kan mesti dikomparasi dulu. Betul. Sehingga kita nanti akan menemukan hasil yang sebenar-benarnya, dan tentunya harapan kita adalah apapun yang telah berlangsung hari ini, kita harapkan hasil pemilu itu adalah pemilu yang jurdil, sehingga pemimpin yang terpilih adalah yang terlegitimasi dengan sempurna. Bang Mubidah sama tidak sih? Oh kenapa kami cuma segini atau bagaimana? Ya masa perolehannya capres kita dari koalisi 4 partai yang berbeda, terus kemudian di bawah PDI Perjuangan misalnya. Gitu kan prosentasenya, padahal pemilihnya kan sama. Betul. Nah di dalam konteks logika itu pasti ya orang yang rasional pasti akan bertanya, nggak kemudian wah ini karena ada yang lari, itu nebak-nebak namanya. Oleh karena itu tadi yang saya bilang tadi bahwa yang namanya karena saya belum lihat datanya secara real, jadi saya nggak bisa komen. Tapi pada dasarnya kalau kita di dalam posisi seperti itu pasti akan cari tahu, sama persis dengan 01. Apakah memang terjadi persoalan-persoalan yang tadi pelanggaran? Kami nggak menuduh bahwa ini akan pasti terjadi kecurangan, tidak. Tapi di dalam konteks prosesnya ini satu demi satu harus dipelototi. Potensi kecurangan, potensi kemudian pelanggaran pidana, perdata, bahkan HAM harus kita. Karena apa tadi? Tanggung jawab kita sebagai yang mengikut dalam pemilu, proses pemilu ini, bahwa kita harus menjaga yang namanya kualitas pemilu. Itu adalah kewajiban kita semua. Pemirsa, sesaat lagi di Presiden Piala Rakyat, saya akan coba kulik-kulik lagi untuk Anda pastinya. Jadi sebenarnya hitung internal dari mereka itu harusnya mereka dapat berapa? Versi dari masing-masing 01 dan juga 03 sesaat lagi.